لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون
Marilah kita sedikit dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Bu Arti. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat yang lainnya, agar kalian bisa dapat sampai dengan selamat di sekolah. Hari ini masih bisa beraktivitas dengan baik. Alhamdulillah juga kita masih bisa melakukan peringatan Maulid Nabi walaupun dengan keadaan yang sekedarnya dan seadanya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih anak-anak yang sudah menyempatkan hadir. Semoga Maulid Nabi ini tidak hanya sebagai seremoni saja, tidak hanya sebagai peringatan saja, tapi sebagai cambukan untuk kalian agar bisa lagi menggali bagaimana tauhid dari Nabi Muhammad sudah beliau tuntunkan kepada kita. Kalian sudah bisa mengikuti belum? Belum, pasti belum. Banyak hal yang belum kalian ikuti. Semoga setelah acara ini kalian bisa lagi menggali bagaimana sih kita harus bersikap sesuai dengan suri tauladan yang sudah diberikan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Akhir kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Pelaksana Ibu Arti. Cara selanjutnya atas sambutan untuk mewakili kepala sekolah kepada pengemudi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai perwakilan ya, perwakilan dari kepala sekolah, Ibu yang bisa hadir hari ini, marilah kita bersama-sama mengikuti acara Maulidan atau Maulid yang rutin tiap tahun kita adakan di sekolah. Walaupun memang hanya beberapa siswa, tapi kita tetap kita syukuri, kita ikuti dengan hikmat, dan kita cermati apa yang diucapkan nanti oleh penceramah atau pendakwah kita. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى أيضا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu guru, yang saya hormati anak-anakku sekalian, baik dari tingkat SD, SMP dan SMK, dan mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Baiklah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dan yang paling utama adalah mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini, di hari Jumat yang mulia ini yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, alhamdulillah, walaupun kita mengadakan acara maulid serba sederhana, alhamdulillah, yang paling kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam kita. Alhamdulillah juga kita masih diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah sebagai nabi, sebagai utusan Allah yang telah memperjuangkan agama Islam dari ujung barat sampai ujung timur, bahkan sampai ke Indonesia yang sekarang kita anut, yaitu agama Islam. Di mana agama Islam merupakan salah satu agama yang dalam Al-Quran, Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Anak-anakku sekalian dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah tahu sejarah Rasulullah dari mulai lahir sampai umur 6 tahun, sampai menjadi Rasul, sampai diangkat menjadi Rasul, kita sudah tahu sejarahnya. Mungkin kalian sudah hafal dari mulai lahirnya Rasulullah, dari disebut dengan zaman jahiliyah, disebut dengan tahun fil atau tahun gajah, ya, sampai Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Nah, kalau kita meneladani dari itu semuanya, maka yang terpenting adalah yaitu memahami apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, jika engkau mengikutiku wahai Muhammad, maka cintailah aku. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika wahai Muhammad, jika kamu mengikuti perintahku,
dan mencintaiku. Kata Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka aku akan mencintaimu. Jadi kata Allah, jika kalian mengikuti apa perintahku, kata Allah, maka aku pun akan mencintaimu. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka Allah pun akan mencintai kita. Oleh karena itu kita sebagai generasi penerus, sebagai pemuda Islam, sebagai pejuang Islam, jangan lupa kita teruskan perjuangan Rasulullah yang mana di dalam ayat Al-Quran tadi selalu memupuk dalam diri kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah kita mencintai Rasulullah, setelah kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Maka selanjutnya, waghfir lakum dzunubakum. Maka setelah kita mencintai Allah dan mencintai Rasul, yang terakhirnya adalah bahwa Allah akan mengampuni segala dosa kita dan Allah akan mengasihi kepada kita. Allah itu adalah Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi khususnya umat Islam semuanya di seluruh dunia, Rahman, semua manusia dikasih kasih sayang. Tapi terkhusus Rahim, Rahman dan Rahim. Kalau untuk umat Islam, Rahman Rahim. Kalau untuk umat Muslim hanyalah Rahman. Ingat. Baik anak-anakku sekalian, di ayat tadi di dalam surat Ali Imran ayat 31 bahwa kita, kalau kita mencintai Rasul, kalau kita mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintai kita dan Allah pun akan mengampuni dosa kita dan Allah akan memberikan kasih sayang terhadap orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul. Makanya intinya adalah mencintai Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita cinta sama seseorang melebihi cintanya kepada Allah. Jadi cinta itu hanya sekedar di dunia ini tidak akan lebih kecuali kita mencintai Allah yang 100%. Ahbib habibaka haunama, dalam makalah Arab, cintailah kekasihmu sewajarnya saja. Tapi kepada Allah cintailah dengan secara mendalam apa yang ada dalam diri kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa cinta kita itu kepada Allah, kalau kita sudah yakin kepada Allah, minta apapun kepada Allah, insya Allah Allah kasih. Tapi tergantung kitanya, sungguh-sungguh atau tidak. Kalau kita hanya sekedar bercanda, ketika membaca doa bercanda, ketika bersolawat bercanda, ketika sholat main jotos-jotosan, kadang-kadang kakinya nendang ke belakang, ya kan, kalau lagi berjamaah, kadang-kadang temennya ditoel, akhirnya toel-toelan. Gimana Allah akan mencintai kita? Ibadah kita tidak sesuai dengan syariat. Nah makanya kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka tegakkanlah dalam akidah kita, dalam diri kita, dalam jiwa kita, yaitu adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kepada ketakwaan dan keimanan kita? Yaitu adalah di dalam hadis Rasul, ya, man araba nafsahu faqad araba rabbah. Kalau kita sudah mengetahui diri kita sendiri, siapa diri kita sebenarnya, berimankah kita, bertakwalah kita kepada Allah, maka kalau sudah tahu diri kita, maka akan tahu kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Makanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, terutama adalah jiwa kita, hati nurani kita, tegakkan bahwa Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu esa. Jadi untuk memupuk rasa cinta kita kepada Allah, tunjukkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu yang selalu kita zikirkan dalam hati kita, karena dengan zikir akan menenangkan hati kita, akan
menenteramkan hati kita, menenangkan hati kita. Kenapa? Di dalam ayat Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka dengan berzikirlah akan selalu menenangkan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Jadi kalau orang yang lagi kalau zaman sekarang, anak sekarang apa disebutnya? Bete, terus apa lagi? Galau, apa lagi? Bad mood, apa lagi? Semut. Ya, banyak sekali kata-kata tersebut. Karena apa? Bukan karena kurang jalan-jalan, bukan. Jalan tiap hari, hiburan tiap hari di HP. Tapi hatinya galau, selalu berpikiran yang negatif. Itulah ciri orang yang tidak sering berzikir kepada Allah. Makanya kalau orang yang sering berzikir kepada Allah, yang sering mengingat Allah tadi, ya, maka Allah akan mengampuni apapun yang kita kerjakan. Allah akan ampuni dosa-dosa kita kalau selalu kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kita mengadakan maulid ini dengan sederhana, tapi bukan dengan makanannya, tapi dengan bukan penampilannya, bukan karena tempatnya, tapi karena lillahi ta'ala. Itulah yang penting. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, yang penting adalah ikhlas. Kalian datang ke sini untuk mengikuti acara maulid adalah salah satu perbuatan yang akan Allah berikan rahmat dan hidayah kepada kita. Ya, oleh karena itu, jangan kalian pandang ini, ya maulid itu masih gini doang. Jangan kau pandang seperti itu. Inna akramakum dalam ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa orang yang paling bertakwa di sisi Allah? Orang yang paling bertakwa di sisi Allah adalah siapa? Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Bertakwa dengan apa? Dia dengan menjalankan syariat Allah, menjalankan syariat yang didatangkan oleh Rasulullah sesuai dengan kaidah Islam, sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran, apa yang dalam hadis. Itulah yang namanya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mencintai Rasul, kata Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Jadi jangan segan-segan, jangan ragu-ragu. Tidak ada lagi agama yang paling mulia di sisi Allah, hanyalah agama Islam. Itu menurut keyakinan kita. Ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi kalau kita selalu memupuk rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, maka tanamkan dari sekarang. Jangan ragu, kerjakan, baca ayat Al-Quran, baca sholawat yang banyak, kayak seperti tadi di awal pembukaan kita, baca ayat-ayat Al-Quran, baca Asmaul Husna, baca sholawat, Mahalul Qiyam, semuanya itu adalah yang dicintai oleh Allah. Ya, itu adalah yang dicintai oleh Allah. Makanya umat Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Allah adalah umat yang terakhir. Ya. Umat yang terakhir itu kita semuanya. Umat di akhir zaman, di mana penuh dengan globalisasi dan informasi yang selalu mempengaruhi tipu daya dalam pemikiran kita. Kita pengennya begini, pengennya megah, pengennya punya ini, pengennya punya itu. Semuanya adalah mempengaruhi jiwa kita. Padahal di dalam Islam bukan itu yang Allah harapkan. Yang Allah harapkan adalah ridhonya Allah dan nantinya masuknya ke surga Allah. Dan kata Allah, untuk apa kita diciptakan oleh Allah di dunia ini? Dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan lupa dengan ayat ini kita selalu menyembah kepada Allah. Kita selalu
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada lagi yang harus disembah kecuali hanya Allah. Jin, semua tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini, baik laut, langit, bumi, semua yang ada di dalam dunia ini semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah yang pertama, yaitu memupuk rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dimuliakan beserta guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah meneladani, hikmah yang kedua adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dibacakan oleh pembacaan ayat suci Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita, sebagai petunjuk kita. Apapun yang diucapkan oleh Rasulullah, apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, kalau kita baca dalam hadis Rasul, maka kita harus mengikuti. Karena hadis itu adalah hukum yang kedua dari Al-Quran. Karena apa? Kita harus berpedoman dalam hidup ini. Yang pertama yaitu kepada Al-Quran, yang kedua kepada hadis. Bukan berpedoman kepada yang lain, bukan berpedoman kepada buku primbon, bukan berpedoman kepada dukun, bukan berpedoman kepada pohon-pohon yang besar, batu-batu yang besar, ataupun kepada gunung-gunung yang keramat atau kuburan-kuburan yang keramat. Bukan itu. Nah, tapi kita yang paling terpenting adalah iman kepada kitab-kitab Allah, termasuk di dalam rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah. Makanya Al-Quran merupakan sebagai pedoman hidup bagi kita semuanya. Yang kedua adalah hadis. Makanya di situ kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laku utus kata Allah. Siapa? Rasul. Kana lakum fi Rasulillah. Diutus ke dunia ini adalah sebagai uswatun, sebagai sauri tauladan kita, sebagai teladan kita apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Terus Rasulullah pun diutus ke dunia ini untuk apa? Kata Rasul dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasul, aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu salah satu yang perlu kita teladani, bahwa Rasulullah SAW pada waktu itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Di zaman itu peradaban, baik di Barat, di Spanyol, Romawi, semua di Eropa sudah maju. Tapi kenapa Rasulullah diturunkan di Timur Tengah yang disebut dengan zaman jahiliyah itu apa sih? Zaman kebodohan, bukan berarti bodoh otaknya, bukan berarti bodoh ilmunya. Mereka pintar berdagang, mereka semuanya pada pintar. Tapi yang jahilnya itu adalah dalam segi akhlak dan budi pekerti. Yang disebut dengan Arab Baduy, tidak ada sopan-sopannya kepada manusia. Kalau dulu kan kalian pernah mendengar sejarahnya, punya anak laki-laki dibunuh, ya kan? Punya anak perempuan sebagai aib, akhirnya disembunyikan banyak. Ya, pembunuhan demi pembunuhan di zaman sebelum Rasul datang, ya kan? Banyak sekali menyembah patung, dari mulai sejarah Nabi Ibrahim, Ismail, semuanya. Ya kan? Makanya ya, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, nurnya aja diciptakan oleh Allah sesudah ada nabi yang lain. Nurnya Allah, nurnya Muhammad sudah diciptakan oleh Allah. Makanya di situ laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagai suri tauladan, bukan hanya untuk orang-orang Islam, tapi untuk seluruh alam yang mau mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran.
Makanya kalau orang sudah memahami ayat-ayat Al-Quran, baik yang muslim maupun yang non-muslim, yang muslim mungkin lebih meningkatkan dirinya, ketakwaannya kepada Allah. Bagi yang non-muslim mungkin dia akan meneliti apakah benar Rasulullah itu adalah utusan Allah. Nah, seperti itu. Makanya kita harus bisa mendalami bacaan-bacaan ayat Al-Quran, bacaan-bacaan hadis yang telah ada dalam kitab-kitabnya. Al-Quran sudah pasti, mungkin hadis belum banyak yang mengenal. Baca, karena hadis Al-Quran merupakan salah satu pedoman kita dalam hidup. Nah, itu adalah hikmah yang kedua. Yang pertama tadi adalah cara memupuk diri kita untuk mencintai Allah dan Rasul. Yang kedua, meneladani. Yang ketiga adalah memperjuangkan. Yang ketiga adalah memperjuangkan apa? Memperjuangkan apa yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Apa itu? Terutama adalah kita harus bisa melaksanakan dengan ikhlas, yaitu kewajiban kita. Apa kewajiban kita dalam hidup? Terutama adalah yang 5 waktu. Yang 5 waktu itulah yang perlu dipegang oleh kita. Karena dalam memperjuangkan agama Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah hanya melaksanakan, menjalankan perintah Allah, yaitu yang pertama adalah sholat. Nah, kenapa? Sholat merupakan yang kalau kita dalam sholat, kalau kita dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah, maka tunggu akan kehancuran. Nah, sekarang ini di zaman musim hujan, dengar saudara-saudara kita di luar sana, di Bali, banjir bandang, di Malang, banjir bandang, di wilayah kita Provinsi Banten, di Lebak sana juga sama banjir bandang. Nah, itu baru sekilas cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dalam menjalankan perintah Allah ini, dengan adanya musibah, bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengingatkan kepada kita sebagai umat Rasul, sebagai hamba Allah, harus selalu ingat, jangan sampai kita melalaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Jangan kita selalu ingat ketika kita diberikan cobaan. Kalau kita dikasih sakit, baru kita ingat sama Allah. Dikasih sakit perut, ya Allah. Dikasih sakit mata, ya Allah, sembuhkanlah saya. Kasih sakit ini, ya Allah, sembuhkanlah saya. Tapi ketika sehat, lupa sama Allah. Makanya, jangan sampai kita lupa akan diri kita sendiri yang tadi dijelaskan di awal, bahwa barang siapa yang mengetahui diri kita, maka kita akan mengetahui kepada Allah, maka akan tahu siapa rohnya. Oleh karena itu, kalian sebagai siswa yang masih muda belia, tunjukkanlah sauri tauladan kalian. Contohlah Rasulullah, pelajarilah hadis-hadis Rasul, pelajarilah sejarah-sejarah tentang Islam, pelajarilah terutama adalah sejarah Nabi, bagaimana keluarga Nabi, bagaimana sahabat Nabi, bagaimana istri-istri Nabi. Kalian pelajari dari sekarang supaya kalian bisa mendalami apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hikmah yang terakhir, perbanyaklah sholawat. Masih tadi kita di awal bersolawat, ya. Ada yang sholawat badar, ada yang sholawat ma'al qiyam, ada baca asmaul husna. Itu adalah termasuk kecintaan kita kepada Rasul. Nah, yang terakhir ini, ya, yaitu perbanyaklah sholawat dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Innallaha, sesungguhnya Allah. Ya Allah aja nih Allah. Allah aja berselawat, apalagi makhluk. Innallaha wa malaikatihi, Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada Rasul. Begitu mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai umatnya, pernahkah di sholat berselawat? Ketika sholat, selawat gak? Ketika sholat, selawat gak? Kok diem aja? Kok jarang? Tadi saya akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kok jarang? Berarti jarang sholat. Kita setiap hari dalam sholat, dalam tahiyat akhir maupun tahiyat awal, kita selalu bersolawat. Masa dibilang kamu bersolawat? Jarang. Berarti jarang sholat. Sholawat setiap sholat, di dalam sholat itu pasti ada sholawat. Mau sholat sunnah, mau sholat wajib, pasti ada sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu menyampaikan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nih kita orang yang beriman nih. Ya, orang yang beriman ngapain? Harus selalu bersolawat kepada Nabi. Yang tadi dikatakan di dalam sholat kita selalu bersolawat. Apalagi kalau kita selalu solawat, sallallahu paling pendek sholat Jibril dah. Habis sholat 100, satu kali putaran tasbih. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Kok masih pendek ya? Kurang banyak, terusin. Baru 200, kurang banyak, terusin lagi. Kalau pengen segala sesuatunya oleh Allah dimudahkan. Jangan segan-segan bersolawat. Kenapa? Karena Allah dan para malaikat pun selalu bersolawat kepada Nabi. Pohon-pohonan apakah tidak bersolawat? Bersolawat, langit, bumi, semuanya yang ada di muka bumi ini adalah semuanya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini semuanya adalah termasuk orang-orang yang beriman. Berimanlah. Berimanlah. Salam subuhlah. Alhamdulillah. Tadi nanya doang, kalau enggak ya enggak, kalau sholat sholat. Alhamdulillah. Yang tidak sholat, alhamdulillah dapat neraka. Yang sholat, alhamdulillah dapat surga. Makanya semuanya alhamdulillah. Yang tidak sholat pun masih dikasih nafas. Yang tidak sholat pun masih dikasih melihat, mendengar. Itulah yang namanya Allah Rahman, Allah Rahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya kita tadi berselawat terus mengagungkan ya supaya Allah memberikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sering lihat gambar di YouTube banyak salawat-salawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi rafa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi rafa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Nah, kalau kita selalu bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah, maka kita akan diberikan oleh Allah suatu hidayah, suatu maghfirah, suatu keberkahan. Yang pasti syafaatul uzma nanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Nah, apapun yang kita kerjakan, hikmah yang pertama tadi adalah memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Yang kedua, kita harus selalu meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ketiga, selalu memperjuangkan agama Allah. Yang keempat, selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja apa yang telah disampaikan oleh Pak Kajung. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Silakan. Doa. Baik, yang terakhir. Gimana nih? Gak enak. Baiklah anak-anak sekalian, acara selanjutnya yang bagaimana tadi yang di pembawa acara sampaikan, yaitu kita kirim doa Fatihah buat orang tua kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan begitu juga untuk diri kita sendiri. Untuk itu kita kirim Fatihah, kita tawasulan sebentar, paling hanya 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Hidran alaihi salam. Assalamualaikum ya Nabi Sulaiman alaihi salam. Assalamualaikum ya Muqaba. Assalamualaikum ya Nujaba. Assalamualaikum ya Abdul Hamna. Assalamualaikum ya Arwahil Muqaddasah. Assalamualaikum ya Sayyidi Syahid Qadir Jailani. Abi sunnah bigau sadiwang guna. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Madul mustahidin wa qurratul Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi awliya'i shalihin min masyariqil ila maghribi nabiyyina wa ba'dihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Muhyiddin al-Qadir wa Jalani wa Sayyidil Ma'afi ala Sayyid Muhammad al-Nabi wa Sayyid Syahati wa Ajam wa Sayyid Syahid al-Jalatin al-Nabi. Ya Allah, yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'ali darajati fil jannah wa ya'udhina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ni'matihi wa jawala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah selanjutnya, apabila saya mengucapkan summa ila abina, sebutkan nama bapaknya masing-masing, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Summa ila ummina, sebutkan nama ibu masing-masing. Baik, summa ila abina wa ummina
nuran wa rahmatan wa maghfiratan wa syafaatan ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah.